Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Febri Hidayat dari Universitas Mataram, Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus corona atau COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat ke berbagai wilayah di Cina, bahkan ke berbagai negara lain. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan sistem lockdown. Salah satu negara yang memberlakukan lockdown adalah Malaysia. Dalam menerapkan masa lockdown, pemerintah Malaysia memberlakukan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya. Yang pertama adalah larangan aktivitas massal. Larangan aktivitas massa adalah larangan untuk mengadakan perkumpulan massa seperti aktivitas keagamaan, ajang olahraga, sosial, dan budaya. Khusus untuk umat Islam, semua aktivitas keagamaan di masjid ditangguhkan termasuk sholat Jumat, sesuai hasil rapat komite khusus pada 15 Maret 2020. Larangan yang kedua adalah larangan perjalanan ke luar negeri. Larangan perjalanan diterapkan bagi warga Malaysia yang hendak ke luar negeri. Bagi yang kembali dari luar negeri, harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan karantina secara mandiri selama 14 hari. Ketiga adalah larangan masuk bagi WNA. Malaysia juga melarang warga negara asing masuk ke negaranya selama periode masa lockdown berlangsung. Dan yang keempat adalah penutupan sekolah. Semua sekolah termasuk sekolah negeri, swasta ditutup. Kemudian, penutupan universitas juga diberlakukan Malaysia untuk institusi pendidikan tinggi atau IPT negeri dan swasta, serta akademi-akademi pelatihan di seluruh negara. Terakhir, Malaysia turut menutup sejumlah institusi pemerintah dan swasta, kecuali yang berhubungan dengan keperluan hidup orang banyak atau essential service. Tindakan ini diambil oleh pemerintah Malaysia untuk membendung pandemi COVID-19 yang berpeluang besar untuk merenggut nyawa banyak orang. Selain itu juga, pemerintah Malaysia telah mengumumkan paket stimulus ekonomi sebesar 250 miliar ringgit atau sekitar 925,4 triliun untuk membantu negara pulih dari dampak wabah COVID-19. Jumlah dana yang dialokasikan ini adalah sekitar 17% dari pendapatan domestik bruto atau PDB negara. Di antara dana yang akan digelontorkan pemerintah Malaysia, termasuk di dalamnya adalah penyediaan internet gratis yang menghabiskan dana sekitar 900 juta ringgit atau 2,22 triliun dari 1 April hingga perintah pengendalian pergerakan atau lockdown selesai. Sementara 400 juta ringgit akan digunakan untuk meningkatkan jangkauan dan kemampuan telekomunikasi. Selain itu, dialokasikan pula dana sebesar 100 juta ringgit untuk penyimpanan makanan, infrastruktur distribusi, dan program integrasi panen. Pengemudi mobil sewaan atau driver online juga akan diberikan bantuan satu kali sebanyak 500 ringgit atau sekitar 1,85 juta. Kementerian Kesehatan memperoleh alokasi yang cukup besar, yaitu sebanyak 500 juta ringgit dan tunjangan khusus bagi petugas kesehatan yang akan dinaikkan dari 400 ringgit menjadi 600 ringgit mulai 1 April hingga pandemi berakhir. Begitu pula dengan personil polisi dan petugas imigrasi yang akan mendapatkan tunjangan khusus sebesar 200 ringgit sebulan. Sementara, rumah tangga yang berpenghasilan kurang dari 4.000 ringgit akan diberikan bantuan sebesar 1.600 ringgit dalam 2 tahapan. Skema bantuan kepedulian nasional akan memberikan mereka yang ada di kelompok B40 dan M40 pembayaran tunai sebesar 10 juta ringgit. Pelajar institusi pendidikan tinggi yang terdampak juga akan menerima bantuan satu kali sebesar 200 ringgit. Kemudian, diskon untuk pembayaran listrik selama 6 bulan, sewa di perumahan umum, hingga pembayaran untuk para pensiunan. Dari data yang saya dapatkan melalui website virusandcov.com, per tanggal 15 April 2020, Malaysia menduduki peringkat 36 terbanyak dalam kasus COVID-19, yaitu 5.072 kasus dan 83 orang yang meninggal.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara Malaysia dalam menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My mom loves you. お前はもう死んでいる。 I'll be gone, I'll be stuck.